Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Nur Ainun dari kelompok 6 dan saya mengambil desa atau mengunjungi desa di Lubuk Sidup, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang. Selamat menyaksikan. Buka dulu, dicari dulu sinyalnya. Dia kalau nggak ada connect ke sinyal nggak bisa buka. Cari dulu misalnya apa nih, ini data teratur, tapi harus ininya VPN-nya aktif. Kalau VPN-nya nggak aktif nggak bisa terbuka. Ada bacanya nanti apa namanya, udah komplain gitu kan. Oke. Baru kita buka Siskedes yang waktu yang 2024, kode desa. Nah, kalau itu kan dibuat dari orang ini kan. Misalnya kita pertama kali mau buat penganggaran. Buka penganggaran ini yang terbaru. Baru kita buat nama desa. Itu setiap tahun itu aplikasinya beda-beda atau gimana, Bu? Sama? Ganti. Siskedes cuma tiap tahun ganti. Ada tahun 2020, 2021. Kalau sinyalnya lewat itu ya. Kode desanya 12 2007. Dia kode desa masing-masing. Kalau di sana mungkin bukan 12 berapa gitu karena kode daerah lalu semuanya. Baru kita buka perencanaan pertama kali diisi data umum. Ini udah dikunci orang ini nih. Data umum itu isi RPJM. RPJM itu awal kita ini. Habis itu baru ke penganggaran. Kita sebenarnya isi data umum itu nama Pak Dato, Sekdes, kawan-kawannya. Dia muncul sendiri waktu di print. Jadi udah ini kan kegiatan. Dia di dalam kegiatan ini ada 5 bidang. Bidang 1, 2, 3, 4, 5. Bidang 1 ini penyelenggaraan pemerintah desa. Di sinilah uang-uang gaji. Habis itu ini bidang 2 tentang untuk pembangunan. Uangnya BLT. Bidang 3 untuk pembinaan, bidang 4 pemberdayaan. Kalau ini penanggulangan bencana, entah ada banjir-banjir kalau kita angkat. Di bidang 1 ini cara isi pertama nih. Kita buat dulu nih. Lanjut bidang 2 itu juga. Sub bidang pendidikan di dalam sub bidang di kampung. Kalau kami kan nggak ada PAUD untuk guru TPQ. Boleh untuk buat pelatihan, boleh untuk buat buku-buku kayak gini kan, pengadaan buku. Habis itu bidang 3 kita juga dek, pembinaan kemasyarakatan. Isinya sama, dari ke belanja. Itu tadi Bu yang sub bidang tuh emang udah ada tersistem di situ? Kita nanti ada misalnya bidangnya ini sub apa. Dia sebenarnya awal kali itu bukan kegiatan, penting kita pendapatan kita dulu. Pendapatan kita dulu misalnya kan ada nanti dapat dari tahun pertama tuh pendapatan dari dia ada terbagi namanya dana desa. Dana desa itu 622.211.000. Habis itu ada bagi hasil. Kita isi dulu di pendapatan. Habis itu ada ADK, alokasi dana kampung. Ada juga di sini yang bagi dapat dari BUMDes itu Badan Usaha Milik Desa di BUM kan. Siap kita isi ini kita tutup. Baru kita buat lagi di pembiayaan 1 silpa tahun yang lalu. Isi dulu itu, tutup lagi. Habis itu pembiayaan 2 ini gunanya untuk kalau kita ada BUMDesma tadi. Sudah selesai kita isi semua ini. Ke kegiatan tadi. Jadi ini dia. Ini dia ada, aplikasinya udah ada, kita tinggal pilih. Misalnya penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa ini di sini untuk honor-honor. Nampak aja nih.
honor Pak Datuk, perangkat desanya, operasionalnya, BPD ini tahu deh? Badan Permusyawaratan Desa. Ya, dia jenisnya kalau di sana BPD, kalau di sini MDSK. MDSK Tuapet. Kalau di sana Tuapet. Sini BPD. Iya, kalau di daerah mana lagi lain lagi namanya. BPD. Habis itu untuk imam, untuk operasional rusun di sini letaknya. Ayo mau tes, pegang. Penganggaran. Sebenarnya ini dulu ini udah tertutup tapi isi data umum tuh nama-nama Pak Datuk gitu kan. Kegiatan. Pendapatan jadi pendapatan kan isi dulu yang pendapatan kita berapa. Kayak bagi hasil desanya. Isi satu-satu. Ini di dalamnya kan ada kalau kami bilang ada rumahnya, ada tempatnya nanti nama-nama itu. Tutup satu persatu dulu bidang satu apa. Coba ya kita pilih. Coba. Coba. 2 kali. Titik. Titik. Berarti ini penyelenggaraan aja sebentar gitu jawab. Nah berarti sini apa tadi kok? Gaji-gaji gitu. Gaji-gaji. Itu jangan tutup, kembali ke atas. Ya, ini ya. Misalnya nengok bidang 2. Tapi kalau udah isi semua nama sampai nama paket kan dia di dalam tuh ada lagi. Kita klik ini tadi kan, kita klik bidangnya kan. Di dalam ini bukan ini aja, ada lagi. Di dalam ini ada lagi. Iya. Terakhir tutup. Kita kalau mau tengok ini nanti dah tutup kan. Habis selesai input pertama, baru dibuat nama belanja. Tadi kan kegiatannya apa? Di bidang 1 tadi kegiatannya ini muncul lagi di belanja. Di belanja ini baru nampak berapa uang 1 bulan hasilnya. Ada rincian belanjanya. 1 Sirtap Datuk Penghulu untuk 12 OB orang per bulan. Dia kan 12 orang per bulan. 1 bulannya 2.426. Jadi dia nampak nih ketika cetak namanya. Cetak. Jadi sebenarnya itu kertas kosong kan awalnya. Cetak. Sini nampak lah. Tunjangan Datuk Penghulu, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Sirtap Datuk Penghulu tadi ya. 24 ini untuk setahun 29. Nama yang tadi ini lah yang masuk di pertama tadi kan dia ada data umum. Datuk Penghulu, Ibrahim, Sekdes, semua bendara. Misalnya kita buka bidang 2 kan ya. Bidang 2 ini pengenalan FAUD tadi. Kita mau cetak. Di sini muncul di bidang 2 itu siapa sih yang membidangi KAUR pembangunan. Ini. Kalau Sekdes sama Datuk tetap muncul dia nggak berganti karena setelah ini semua diverifikasi sama Sekdes. Sebenarnya kalau anak gadis lebih enak, lebih cepat. Sirtap insentif guru ngaji dia kan nggak tiap bulan. Kalau kita tarik 3 bulan kita input di belanja nih. Di belanja nggak dipotong pajak dulu. Kita masuk setelah ini ke data entry balik tapi di penata usahaan. Penata usahaan ini pertama kita buka misalnya kita udah masuk duit. Masuk duit penerimaan desa. Penerima dari bank berapa? Silpa tahun kemarin berapa silpanya? Di jurnal-jurnalnya masuk semua. Penerimaan tunai kan ada. Ini pengembalian, duit pengembalian kan ada kelebihan tarik di sini juga. Tak masuk semua nanti dia muncul. Habis itu penerimaan bank. Tahap 1. Irmak non irmak sekarang udah ada kayak gini. Dia 2 tahap. 40, 60, 40. Kalau untuk gaji 3 tahap. Irmak tuh. Ini irmak itu kegiatan yang diprioritaskan kewajiban misalnya ketahanan pangan, BLT, ada stunting, kesehatan. Untuk ini kita buka lagi di data entry di penata usaha juga.
buat SPP. SPP ini setelah kita tarik duit. Kita maksud tadi kan tarik duit kan. SPP misalnya narik jadi kegiatan Islam Mi'raj. Kita cetak nih, nampak inilah kwitansi bukti kita pengeluaran. Ya jadinya nih kalau udah terinput tadi kita kan tuh enaknya kalau online ya. Jadi ya SP1 surat permintaan pembayaran jod. Habis itu SPP2. SPP2. Nampak di sini yang udah kita bayar misalnya di sini pagu kita segini. Yang udah kita bayar 44 juta. 400 sisa 83 lagi yang belum dibayar. Nampaknya. Habis itu ada satu lagi yang tadi ini tadi SPTB. Nah, ini namanya yang menerima itu bidangnya, tapi ini uangnya dikasih untuk orang penerima BLT. Nah, yang bertanggung jawab bapak itu bidang kesejahteraan.